Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Nesa. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana keadaan keluarganya hari ini? Sehat-sehat saja kah? Sehat Pak, Alhamdulillah. Kemarin pada saat rapat sebelum rapat PTS saya lihat Bu Nesa agak sedikit melamun gitu ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan atau bagaimana Bu Nesa? Iya nih Pak, saya ada kendala sama rekan sejawat Pak. Oh, rekan sejawat ya. Iya Pak. Mungkin bisa diceritakan uh, permasalahannya apa kepada saya? Ini ya kan kebetulan saya kan lagi ikut CGP nih Pak. Jadi kan aktif coba mempraktekkan aplikasi-aplikasi yang baru. Tapi ada rekan sejawat yang kayaknya seperti tidak mau mengikuti atau yang kurang kurang mau aktif gitu, tidak mau berpartisipasi aktif. Padahal saya udah ngajak. Oh gitu, Jadi berarti kurang bisa. ada aplikasi yang berhubungan dengan proses pembelajaran lah ya. Ini Iya, rekan saya guru, kebetulan ini suka pakai teknologi. oke, ini rekan gurunya yang senior, junior atau sama saja? Yang Yang senior sih Pak, yang udah lama di sekolah itu. Oh, seperti itu ya. Iya. Rekan senior. Iya. Hmm, mungkin bisa lebih diceritakan lebih detail kenapa bisa rekan senior ini agak sedikit mungkin permasalahan lebih spesifiknya Bu Ibu Nesa, nanti insya Allah saya coba untuk Iya, membantu. ya kebetulan ini Pak, eh kan saya teknologi di sekolah kan banyak tuh laptop-laptop dapat bantuan. Jadi kemudian saya ingin makainya sih untuk anak-anak dalam pembelajaran. Tapi ya itu ketika saya makai mereka agak keberatan karena katanya takut rusak barang itu. Jadi kan padahal kalau nggak dipakai kan sayang juga kan Pak, malah jadi tambah rusak. Jadi baik. Makanya jadi sayang aja kalau tidak dimanfaatin. Tetapi ternyata mereka tidak merespon positif ketika saya mencoba memakai alat-alat teknologi atau TIK di dalam pembelajaran. Hanya anak-anak Oh, nggak mungkin bisa lah, karena kan anak pulau susah pakai untuk bisa. Padahal kalau nggak dicoba kan semua anak sebenarnya bisa kalau sama mereka diberi kesempatan. Rasanya oh, karena anak pulau nggak akan mungkin bisa lah kayak gitu, Pak. oh gitu. Berarti permasalahannya adalah penggunaan laptop biar apalagi di zaman zaman ini ya, zaman Iya, generasi zaman sekarang, milenial ini iya. harusnya anak Terus, lebih lebih kreatif, lebih aktif seperti itu ya. Apakah Ibu pernah betul. membicarakan dulu sebelumnya, maksudnya ketika menggunakan ini mungkin sharing dulu dengan ibunya atau dengan yang lainnya mungkin rekan-rekan sesama guru? Ada sih saya coba sharing, Bu, gimana kalau kita pakai penggunaan anak-anak. Tapi mereka selalu menganggap remeh, nggak mungkin lah anak ini bisa katanya kayak gitu. Ada kan sebenarnya semua anak bisa aja kalau kita ngasih kesempatan sih Pak menurut saya. Tidak ada perbedaan setiap anak. Makanya jadi ketika saya mencoba mengaplikasikannya, mereka malah responnya tidak baik. Oh Rasanya takut responnya, rusak lah. Padahal kalau nggak dipakai sama sekali, jadi malah rusak alat TIK-nya Pak. Menurut saya sih Pak. oh berarti responnya adalah Ibu sudah pernah sempat membicarakan hal ini kepada guru senior tersebut ya. Iya Kemudian Pak. yang ingin saya tanyakan ini apakah sudah pernah dengan kepala sekolah juga atau sempat Belum sih. Saya oh, belum sampai menyampaikan itu ke kepala sekolah. belum sampai ya kepala sekolah. Berarti hanya sekedar memanfaatkan fasilitas yang sudah ada gitu ya. Ini menjadi Iya. permasalahan buat Ibu ya, menjadi dilematis buat Ibu kah? Atau ada hal yang membuat Ibu merasa tidak nyaman pada saat Ibu menggunakan alat itu? Hmm, eh, yang tidak nyaman saya ada ketika saya pakai, mereka tuh langsung, aduh nanti alatnya rusak lah, jangan setelah dipakai tolong dicek lagi lah kayak gitu. Jadi padahal ya tentulah saya pasti mau memperhatikan setiap anak yang pakai. Anak juga tidak asal-asal kan. Juga kan mereka kalau diajarin mereka patuh kok, taat ketika dikasih instruksi bagaimana.
Oke, oke. Berarti permasalahannya adalah kurang ini ya. Ibu sudah menggunakan aplikasi komputer tersebut untuk anak, niatnya sebenarnya sudah baik. Hanya saja ada beberapa mungkin guru senior yang mungkin menganggap bahwa nanti takutnya rusak seperti itu ya Bu. Padahal kalau Iya, kita Pak. menggunakan alat tersebut, justru malah lebih lebih bagus, mending dipakai karena rusak atau tidak dipakai karena rusak. Seperti itu ya Bu ya. Iya, Pak. Oke, oke, oke. Ibu pernah mungkin bercerita dengan sesama rekan kerja mungkin yang sama satu frekuensi? Ya, saya kebetulan udah ada ngajak teman sih satu yang eh biar mereka mau itu ada kebetulan ke mereka mau kemarin pas kami pelatihan mereka ikutan juga sih ada beberapa teman yang sefrekuensi. Oke. Apakah sindiran-sindiran halus tadi itu Ibu merasa bahwa itu membuat Ibu merasa tidak nyaman atau bagaimana, Ibu? Iya sih Pak karena di sini sindir gitu. Sebenarnya bisa aja sih kalau saya nggak usah dengerin aja, fokus aja. Oh iya, Ibu santai aja gitu ya, Bu. Atau gini nih, Mm-mm. Bu, Ibu coba menggali kembali mungkin di pembelajaran kita ada teknik stop biar agak sedikit Mhm. sama-sama seperti itu. Nanti Ah. diceritakan sama si guru seniornya bahwa begini loh, Bu, gitu. Oh iya bisa sih Pak. Kemudian komputer ini apakah dipakai satu anak satu atau ibu menggunakannya hanya satu saja atau bagaimana nih Bu? Kemarin sih saya pakai satu anak satu. Jadi sekarang karena takut mereka komplain kan, jadinya saya pakai di depan aja untuk saya sendiri. Jadi pakai infokus, jadi tidak beramai-ramai. Oh Jadi kan gitu. sayang banget, seharusnya kan mereka bisa pakai laptop semua kan satu-satu biar praktek langsung. Mhm. Oke, sekarang Ibu sudah mulai bisa mengetahui ya, maksudnya dalam arti kata, berarti ada pertama ada seguru senior Iya, yang kurang ini ya, kurang respect dengan apa yang Ibu lakukan. Kemudian, iya. nah sekarang bagaimana sih tekniknya, langkah-langkah yang harus Ibu lakukan nih, yang pertama, biar agak sedikit Langkah, ini. langkah yang saya akan lakukan ya paling mengajak kerjasama, berkolaborasi. Mudah-mudahan Kemudian, ya mereka tertarik. Kemudian mengajak teman saya yang sefrekuensi untuk sama-sama mengaplikasikan teknologi dalam kelas. Jadi mungkin dengan itu lebih semangat deh. Itu aja sih langkah-langkah yang saya lakukan. tapi mungkin sedikit ditambahkan tadi, saya bilang tadi teknik stop tadi Ibu coba, mungkin biar Oh ya sedikit bisa Pak. ah, Mm-mm. biar Untuk sedikit mengontrol emosinya emosi ya Pak. mengontrol emosi guru senior Iya. tadi. Mm. Eh, itu sudah lebih baik, bagus. Cuman saja mungkin ada beberapa sosial emosional ya Bu ya antara Iya, Ibu dengan guru senior tersebut. iya Pak. Kemudian yang jadi pertanyaan saya, apa sih keberatan Ibu itu? Oh, rusak tadi ya? Atau ada hal yang lain mungkin yang membuat ia keberatan ketika Ibu menggunakan alat tersebut? Mungkin karena mereka nggak bisa, mungkin nggak. Oh, karena mereka tidak bisa mungkin Ibu. Atau mungkin Ibu bisa dengan teknik yang lain mengajarkannya ketika Ibu punya waktu luang atau ada hal yang ingin Ibu share berbagi dengan mereka mungkin perlahan mungkin seperti itu Bu. Oh bisa bisa Pak. Bisa ya Bu ya? Nanti saya share, saya bagi aja. Sebab kadangkala mungkin guru senior ini agak sedikit malu atau supan dalam arti kata ketika ia sebenarnya dia ingin belajar, cuman karena segan atau malu dengan ibu yang mungkin lebih paham tentang teknologi tersebut, sehingga dia agak sedikit supan gitu. Mungkin dengan pendekatan-pendekatan personal atau ibu ketemu lebih dalam gitu, temu tatap muka gitu ya berdua saja, atau ada hal-hal yang lain mungkin seperti itu ibu. Eh, Kayaknya tidak ada sih Pak. Kayak cuma karena ketika menggunakan teknologi itu aja mereka mungkin karena mereka tidak paham, mungkin malu bertanya atau gimana, saya juga tidak mengerti sih. Mungkin seperti itulah. Oke, 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 sip. Mungkin Nah, mereka nggak mau terus mengembangkan wawasan aja sih Pak. Menggunakan hal baru, menerima hal baru sih, nggak mau menerima hal yang baru.
Jadi terus bagaimana nih rencana kira-kira apa yang Ibu ingin lakukan untuk biar bisa memberikan paradigma lama bahwa sebenarnya hal ini bagus gitu. Nah, apa nih kiat-kiat Ibu nih? Hal yang harus Ibu lakukan Jadi yang saya sebenarnya? lakukan adalah pertama sih saya tetap memakai teknologi, membuktikan kalau anak-anak tuh bisa. Jadi sekarang semua tugas saya udah nyuruh mereka untuk mendesain lewat Canva, dikirimkan lewat email. Saya coba pakai pengajaran menggunakan kayak VR atau AR di dalam kelas saya. Jadi kemudian saya mengajak teman saya yang mau sefrekuensi untuk berkolaborasi. Eh, Ya mungkin dengan itu bisa memberikan dampak positif kepada yang lain. Membuktikan kalau semua anak tuh bisa, nggak bisa dibeda-bedain. Anak pulau mau anak kota, semuanya sama dan bisa. Menurut saya sih seperti itu. Wah, ini udah sangat keren sekali, Ibu. Saya cukup salut gitu ya, maksudnya ketika di daerah itu atau di daerah pulau dalam arti kata bahwa fasilitas yang kurang tapi ada fasilitas yang diberikan oleh pemerintah yang membuat ibu bersemangat untuk memberikan ilmu yang ibu punya. Wah, ini keren Ibu. Saya salut nih sama Ibu bisa Ya, mengembangkan semua potensi yang Ibu punya buat kemajuan sekolah tersebut. Nah, sekarang iya. pertanyaan saya adalah adakah komitmen yang ingin Ibu berikan atau sebagai rasa tanggung jawab Ibu terhadap sekolah ini? Seperti itu. Komen saya adalah semua fasilitas itu kan dari negara, Pak. Jadi kalau nggak dimanfaatkan secara positif kan akhirnya rusak. Padahal kan negara udah menggunakan itu memang tujuannya semua untuk siswa, untuk perkembangan siswa. Dan itu ada haknya anak-anak di dalam apa yang diberikan pemerintah. Jadi kita sebagai guru harus menggunakannya secara positif. Sayang aja kalau cuma disimpan-simpan dengan alasan takut rusak sih. Oh, seperti itu. Oke, sip. Ini udah bagus, Bu. Ibu udah oke. Cuman nanti bagaimana tekniknya Ibu mungkin bisa bertemu dengan beliau dalam arti kata senior tadi, mungkin berbicaralah empat mata ya, berdua, kemudian menceritakan sisi positif atau ada budaya positif yang penting di sini bahwa komputer ini bagus untuk meningkatkan apa namanya, apalagi generasi Y atau Z ini sangat-sangat kita kalau tanpa laptop atau tanpa komputer itu kayaknya sedikit bagaimana seperti itu. Apakah Ibu ada komitmen nanti bertemu dengan beliau atau bagaimana? Ya pasti Pak, karena kita kan satu sekolah dan kita Oke, CGP ini sebenarnya bukan kita hebat, tapi kita harus berkolaborasi sih intinya. oke, sip. Ini udah sangat bagus. Ibu sudah ada banyak hal positif yang ibu berikan gitu ya. Pertama tadi ibu sudah sangat baik kepada siswa menggunakan Canva, kemudian bisa berkomunikasi dan seterusnya. Mungkin nanti tambahannya adalah ibu nanti ketemu tatap muka dengan beliau, ngobrol baik-baik seperti itu. Saya yakin mungkin dengan pendekatan personal nantinya akan mendapatkan solusi yang sangat baik, Bu. Seperti itu. Ya Pak. Bagaimana sekarang perasaan Ibu? Hari ini sudah menceritakan berbagai permasalahan Ibu. Alhamdulillah Pak, lega sekali udah tercapai dengan mendapatkan dengan menceritakan halnya kita. Oke, oke, ini udah sangat bagus. Mungkin hal positif yang Ibu bisa berikan nantinya bagaimana? Hal Hal positifnya? positif ya mungkin kita akan hal positifnya adalah dengan semangat baru, dengan tidak ada ganjalan lagi, kita bisa berkolaborasi dengan senior untuk Uh, terus mencapai kemajuan untuk bagi siswa kita. Jadi tetap kita harus berkolaborasi dan menghormati yang senior. Oke, sip. Sudah sangat paket komplit hari ini. Kebetulan saya 15 menit lagi ingin masuk. Terima kasih Ibu sudah berbagi dengan saya. Mudah-mudahan nantinya bisa memberikan solusi terbaik. Tapi jangan lupa ya Bu, nanti berkolaborasi atau berkomunikasi dengan guru senior tersebut. Saya yakin akan memberikan solusi yang terbaik nantinya. Baik, terima kasih Pak sudah mendengarkan cerita saya untuk hari ini. Oke, ya siap. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Digusia Nisa. Saya mengajar di SMA 11 Batam. Apa kabar Pak Dodi? Sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Hari ini ya sedikit agak sedikit pilek aja Bu. Wah, tapi tetap semangat ya Pak mengajar. Alhamdulillah tetap semangat. Ini gimana Pak? Ada yang ingin Bapak ceritakan? Mungkin ada yang ganjal atau kendala selama mengajar di sekolah Bapak yang sekarang? Oh iya Bu, ada yang ingin saya sampaikan sebenarnya kepada Ibu. Yang pertama itu adalah karena mungkin kita sebagai saya sebagai calon guru penggerak angkatan ke-7 ini kan banyak kita punya kegiatan di luar ini Bu. Nah, Oh iya. Mm-mm. ini yang menjadi kendala saya Bu sebenarnya. Oh gitu. Mungkin bisa Bapak ceritakan lebih lanjut. Apa tuh kendalanya Pak? Kalau saya boleh tahu. Oke, kendalanya itu ini Bu, saya kadang ada kegiatan di luar, kemudian Mm-mm. itu membutuhkan waktu 3 hari seperti itu Bu. Kegiatannya mungkin bisa jadi BIMTEK atau ada hal yang lain. Nah, menurut saya Mm. ketika saya meninggalkan pekerjaan saya, ada beberapa guru itu kurang menerima gitu. Pak Dodi ini pergi-pergi terus seperti itu Bu. Oh gitu. Jadi ada yang itu ya Pak ya. Jadi mungkin jadi kalau boleh tahu kondisi saat ini gimana, jarak rumah mengajar atau siswa guru gimana kondisi Bapak dengan rekan guru, dengan siswa atau dengan kalau jarak mengajar apa ya juga jauh dari rumah? Jarak mengajar masih aman sih Bu, sekitar 15 Hmm, menit sampai 40 menit sampai. Hanya saja mungkin hmm, kegiatannya tuh ketika nanti ada kegiatan BIMTEK kayak kemarin gitu ya Bu, kegiatan saya ada hmm, kegiatan di luar, kemudian harus meninggalkan gitu ya, beda kota aja sih Bu, misalkan ke Tanjung Pinang hmm. atau kemana seperti itu Bu. Nah mungkin guru-guru pada sedikit ngomel gitu, nih Pak Dodi kemana lagi nih, seperti itu Bu. Iya, berarti kondisi dengan guru ya. Kalau dengan Capsek Pak, Dengan kepala sekolah mendukung. sebenarnya saya sudah share dalam arti kata saya izin gitu ya, izinnya 3 hari mungkin ada kegiatan, kemudian sama Hmm, di grup WA juga sudah ada saya share, kemudian saya mengatakan pada beliau bahwa saya ada kegiatan nih seperti itu, cuman permasalahannya adalah nih saya meninggalkan kelas. Nah itu permasalahannya Bu, iya. meninggalkan kelas. Kelas yang saya tinggal ini ada satu kelas yang menurut saya agak sedikit agak berat saya untuk meninggalkannya Bu, seperti itu. Hmm. Sebenarnya langkah yang Pak Dodi ambil sih sudah bagus ya dengan menginformasikan ke grup WA, ke kepala sekolah, dan juga berkoordinasi dengan guru. Jadi bukan meninggalkan tanpa pemberitahuan ya Pak. Sebenarnya udah cukup bagus Bapak mengkomunikasikan dengan. Tapi Bapak jadi gimana? Ada apa? Apa yang langkah yang Bapak ambil ketika meninggalkan kelas itu? Oke, sebenarnya saya sudah menyiapkan nih strateginya ketika saya Mm-mm. meninggalkan. Yang pertama itu saya Mm-mm. sudah menyiapkan PPT-nya, kemudian saya sudah menyiapkan pengganti saya gitu ya. Karena saya tahu Mm-mm. bahwa guru-guru fisika di situ ada 4 orang, semuanya full ngajar seperti itu Bu. Jadi ketika saya titip ini, saya yakin mereka tidak akan masuk, pasti melihat hanya ya mereka sibuk dengan kegiatan masing-masing seperti itu. Jadi Mm-mm. saya mencoba mencari penggantinya Bu. Penggantinya dari Oh luar gitu. gitu. Mungkin ada mahasiswa atau siapa seperti itu. Jadi Bapak sebenarnya udah cukup bagus ya, Bapak udah mencari solusi sebenarnya ya terhadap masalah ini ya. Jadi solusinya Bapak tadi mencari guru pengganti gitu ya Pak ya? Iya Bu, saya mencari guru pengganti maksudnya biar matching nanti apa yang saya sampaikan di pelajaran saya Mm-mm. fisika. Jadi saya Mm-mm. mencari mahasiswa lah mungkin ya Bu, mahasiswa yang Mm-mm. jurusannya sama jurusan fisika. Jadi Mm-mm. ketika saya titipkan dia, kemarin saya sudah pernah sih ngajak dia, cocok seperti Mm-mm. itu. Kan biasanya kalau kita sama orang ini Mm-mm. cocok-cocokan nih Bu, seperti itu. Iya, iya. Terus solusi lainnya Bapak ambil selain cari guru pengganti apa Pak rencananya? Pertama tadi sudah saya kasih PPT, kemudian saya Hmm. memberikan ini apa namanya kepada mahasiswa tersebut. Mm-mm. Kemudian, nah keberatan saya adalah ketika dia ini dia baru yang kedua kalinya, tapi di kelas yang berbeda seperti itu. Dia bisa nggak ya? Sebab kelas ini agak sedikit
ribut, bising gitu karena jumlah laki-lakinya lebih banyak daripada jumlah perempuannya seperti itu. Oh gitu. Mungkin Bapak mungkin bisa berbagi teknik Bapak ketika Bapak menghadapi kelas ini ke pengganti Bapak. Jadi kan dia ketika menerima ini dia juga nggak kaget kan. Ada Bapak sudah coba sharing-sharing Oh ya, kepada sempat dia? ini Bu, sempat ketika misalkan nanti misalkan ada waktu 15 menit atau pada saat kegiatan saya di luar itu saya sempat Zoom lah sama dia berdua gitu. Saya kasih trik sama Hmm. dia sebelum masuk itu nih coba dong kasih ice breaking atau apa seperti itu. Jadi saya bilang cari dong yang semangat ice breakingnya. Cari di Google atau bagaimana, nanti coba share ke saya kalau cocok. Nah, kamu boleh melakukan ini. Seperti itu Bu. Oh gitu. Berarti solusinya menyiapkan pengganti Bapak juga menyiapkan materi yang diajar. Tapi Bapak sudah memikirkan kan kalau Bapak mengambil solusi ini dengan konsekuensinya apa dengan rekan kerja atau dengan siswa, Bapak udah memikirkan cukup dalam kan, Pak? Sudah Bu, cuman hanya saja yang saya takutkan adalah karena ini dia yang kedua, yang baru pertama di kelas yang Hmm? memang agak sedikit bising, anaknya agak sedikit ribut ekstra. Hmm. Takutnya saya ketika dia di sana kan berbeda nih Bu, saya dengan Hmm. mahasiswa tersebut. Takutnya nanti dia Hmm. merasa minder atau bagaimana seperti itu. Oh gitu. Jadi apa langkah Bapak nih biar ketika Bapak meninggalkan kelas, kelas tersebut yang cukup membutuhkan perhatian ini tidak tetap berjalan dengan kondusif. Mungkin apa langkah Bapak yang diambil selain sudah mencari guru pengganti, apalagi langkah yang lain Pak, rencana Bapak nih ke depannya? Rencana saya tadi saya sudah sempat ngobrol sama dia gitu ya. Pertama Hmm? itu adalah ada PPT-nya sudah saya siapkan, kemudian dengan Hmm? berbagai modul LKPD itu sudah lengkap saya berikan kepada si mahasiswa tersebut. Kemudian yang kedua nantinya dia boleh share ice breaking lah banyak di situ, bisa cari di Google. Hmm. Kemudian coba terapkan metode ini. Kemudian yang Hmm. selanjutnya adalah, nah saya sudah bilang sama dia nih nanti kalau misalkan terjadi kendala, tolong nanti bisa WA atau japri saya gitu. Kalau misalkan saya sempat jawab ya saya jawab gitu. Cuman Oke, nanti baik. Hmm? kemudian nanti permasalahannya adalah nih apakah si mahasiswa ini bisa diterima enggak ya? Itu juga sih ketakutan juga. Tapi kemarin pernah Oh saya gitu. ngobrol sama waka Hmm? kurikulumnya, dia bilang Hmm? sih nggak masalah, yang penting ada penggantinya seperti itu, Bu. Oh, berarti ini Bapak sudah berkonsultasi dengan wakil kurikulum. Jadi mungkin yang masih sedikit mengkhawatirkan tanggapan rekan sejawat lagi ya Pak ya. Jadi Iya, mungkin langkah apa Pak untuk biar menetralkan kondisi biar rekan sejawat juga mau menerima mahasiswa ini. Jadi biar hubungan kita dengan rekan sejawat juga tetap berjalan dengan baik ya Pak. Gimana iya Bu. langkah Bapak ini? Jadi kemarin itu saya sebenarnya belum sempat ngobrol sih sama rekan saya, tapi rencananya nanti ketika saya sudah selesai pelatihan di luar nanti, mungkin saya sedikit ngobrol gitu ya, menceritakan bahwa ini Hmm. loh ada hal yang baik gitu dari ketika kita tidak ada, tapi ketika kita berada di luar, nah kita cari solusi penggantinya seperti ini. Saya gantikan ini. Dalam arti kata tidak ada take and give-nya Bu. Maksudnya adalah honor Hmm. sedikit buat dia gitu. Dalam arti kata ya Hmm. kita juga kita juga dibayar dalam arti kata oleh pemerintah seperti itu Bu. Jadi ketika ibu nanti misalkan berhalangan ya mungkin bisa menggunakan jasanya si mahasiswa tadi seperti itu. Ya. Udah bagus sekali sih langkah yang Bapak ambil dengan berkomunikasi, mencari pengganti. Mungkin kondisi jarak mengajar juga tidak ada masalah, siswa yang ditinggalkan juga sebenarnya tidak masalah dengan Bapak. Yang penting kan ada Bapak tetap tidak meninggalkan materi pembelajaran ke siswa ya. Cuma dengan kondisi dengan Capsek juga sudah mendukung Bapak. Mungkin dengan guru aja ya Pak, gimana biar kondisi idealnya lebih tercapai lagi biar siswanya tetap mendapatkan apa yang menjadi haknya dan gurunya juga guru-guru di sekitar ketika Bapak pergi ini meninggalkan tugas tetap mereka juga oh ya nggak apa-apa Pak Dodi lagi pelatihan juga merasa legowo gitu masa nggak masalah gitu jadi biar nggak kita mengurangi gimana mungkin yang rencana yang Bapak langkah-langkah nyata yang akan Bapak ambil. Iya Bu, betul. Saya sangat antusias masuk dalam arti kata seneng gitu ya. Ternyata Hmm. si mahasiswa tadi ini semangat seperti itu. Cuman ada sedikit ganjalan sih sebenarnya.
kayak yang tadi saya Hmm. bilang sama ibu tadi, ketika dia masuk kelas nanti, apakah dia bisa menerima, maksudnya siswa-siswa saya bisa menerima beliau enggak ya, menerima dia enggak ya si mahasiswa tadi, seperti itu agak Hmm. sedikit ganjel juga karena mungkin Hmm. setiap orang Hmm. itu kan berbeda Bu. Saya sama dia memberikan materi itu kan berbeda. Nah itu yang agak sedikit mengganjal aja sih. Kalau sama guru yang lain sih aman lah. Oh, guru lain udah aman ya. Berarti udah kondisi ideal untuk sama guru selama itu kelas itu ada guru di dalam tidak kosong, mungkin guru lain aman ya Pak. Kepala sekolah juga aman. Berarti Bapak khawatirkan kelas itu ya siswanya ya terhadap guru ini. Mungkin langkah yang Bapak ambil kan tadi sudah cukup bagus tuh meninggalkan materi KPD. Eh, Pokok siswa pengganti Bapak ini udah Bapak siapkan ya dengan berbagai amunisi Iya Bu. ketika dalam kelas. Mungkin jadi langkah apa lagi Bapak pingin ambil solusi biar kondisi di dalam kelas itu tetap ideal walaupun bukan Bapak yang mengajar. Rencana Bapak ke depannya ke siswanya gimana nanti? Biar semua Oh, kondisi idealnya kita tercapai secara kondusif, Pak. Bapak oke pun oke Bu. aman kan meninggalkan kelas, nggak kepikiran. Iya iya betul juga ya Bu ya. Mungkin yang pertama tadi sudah oke. Selanjutnya adalah mungkin menggunakan ini Bu. Di sekolah biasanya kan ada CCTV itu Bu. Jadi bisa memantau Hmm, mungkin. Boleh ya Bu ya seperti itu? Atau melihat oh boleh boleh rekamannya Pak. nanti. Jadi ketika dia Bagus juga. bising, kemudian nanti ketika saya kembali, nah saya lihat nih anak-anak yang benar-benar mengerjakan tugas yang mana-mana saja seperti itu. Bagaimana Bu? Bisa Oh, seperti itu Bu? bisa, mungkin Bapak bisa nyari juga siswa yang bertanggung jawab untuk sama-sama biar kelas itu kondusif. Oh iya 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 betul betul betul. Atau Berarti pilih salah satu ya strateginya Bu. udah Nah, bagus ya Bapak ya. Jadi ketika Bapak meninggalkan kelas dengan kesibukan Bapak, tetapi Bapak tetap bertanggung jawab, berkomunikasi, tetap berkomunikasi dengan guru yang lain, dengan kepala sekolah, tetap meninggalkan materi KPD. Jadi siswa yang ketika kita tinggalkan tidak ketinggalan pembelajaran. Itu langkah-langkah yang sangat bagus ya Bapak sudah ambil. Jadi mungkin untuk mengantisipasi hambatan, mungkin biar mau tahu ada hambatan di tengah jalan, udah Bapak coba antisipasi karena dikira oh sudah untuk apa langkah Bapak? langkah saya pertama itu adalah ketika misalkan saya ketinggalan tadi ya, saya sudah titipkan Mm-mm. sebenarnya dari ke piket gitu. Kemudian kalau misalkan nanti Mm-mm. ada kendala yang terjadi terhadap mahasiswa tersebut, kemudian saya sudah titip kepada ketua kelas masing-masing kelas, misalkan terjadi hal yang kadang-kadang tidak kita inginkan seperti itu Bu. Yang Oh. pertama tadi tugas saya titipkan ke piket, kemudian yang kedua Mm-mm. itu rencana yang kedua, rencana yang ketiga Mm-mm. adalah saya men-share ke Mm-mm. WA grup masing-masing kelas, misalkan ada Mm-mm. terjadi kendala di luar kita sebagai manusia biasa seperti itu. Tiba-tiba guru pengganti saya Mm-mm. tidak hadir. Seperti itu, Bu. Oh gitu. Berarti baik Pak. Untuk kesimpulan dari sesi coaching ini, Bapak sudah melakukan langkah yang nyata ya. Jadi setelah sesi coaching ini berakhir, mungkin apa yang langkah Bapak ambil setelah sesi ini? Rencana Bapak langsung Bapak ambil langkahnya. Yang pertama kali Oke, akan Bapak lakukan. agak sedikit lega nih Bu, saya udah agak sedikit plong gitu ya ketika saya harus Hmm. meninggalkan kelas, ternyata Ibu sudah memberikan solusi terbaik buat saya gitu ya. Uh, agak ini. Jadi mungkin langkah-langkah yang saya lakukan tadi yang pertama adalah saya sudah menyiapkan PPT-nya, kemudian saya sudah Hmm. menyiapkan strateginya, kemudian saya sudah Hmm. mencarikan pengganti saya karena mungkin Hmm. beberapa hal tadi Hmm. si guru tidak bisa atau guru pikir tidak bisa, kemudian Hmm. kepala sekolah sudah saya beritahu. Kemudian Hmm. antisipasi si mahasiswa tadi saat ketika dia tidak bisa hadir ke sekolah, saya mencoba gitu ya mencari salah Hmm. satu anak untuk bisa bertanggung jawab dengan tugas yang saya berikan seperti itu Bu. Kemudian melalui Oke, CCTV Mbak. kan kita bisa lihat Hmm. ketika misalkan ruangan itu anak ini benar-benar mengerjakan tugasnya atau tidak gitu kita bisa bisa pantau. Jadi agak sedikit lega ketika saya harus meninggalkan tugas tapi saya tidak ada di ruangan tersebut seperti itu Bu. Oke, baik Pak. Terima kasih udah solusinya. Bapak udah ketemu solusinya dan kita sudah mengatasinya. Bapak sudah mencari langkah-langkah yang tepat untuk dalam langkah-langkah dan menemukan solusi sendiri ya Pak. Jadi kesimpulan coaching ini Bapak sudah cukup baik, tinggal kita dijalanin langkah-langkah tadi. Insya Allah semua akan berjalan lancar dan tidak akan ada konflik yang kedepannya ya. Baik, terima kasih Pak. Sehat selalu, tetap semangat.
Bapak sudah hebat dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi ini. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Terima kasih ya, Bu. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.